Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan melaksanakan pembahasan soal yang bukannya sama elektronika otomasi industri, tes CPNS, tes SKD, kemudian tes PPG, tes semester dan lain sebagainya. Nggak disangka ini sudah sampai soal nomor 400, di mana soal ini merupakan kumpulan soal dari 4 soal. Soal yang lain bisa dilihat di deskripsi di bawah. Kita hari ini membicarakan tentang pengendalian dan cenderung ke SCADA. Fasilitas dari HMI yang digunakan untuk memberi peringatan suatu sistem dalam kondisi abnormal disebut A. Trends, B. Plans, C. Database, dan D. Alarm. Siapanya adalah ini dari HMI ini lebih cenderung ke SCADA atau HMI yang versi Human Interface Device yang seperti tampilan layar monitor tapi bisa disentuh. Contoh yang lain adalah seperti ini. Ya, ini adalah tren itu ke grafik seperti ini. Plan itu ya ini semua ini mesin yang ada di lapangan itu namanya plan, mesin yang ada di industri. Database itu berupa data, ini diambil dari data-data yang ada, kemudian ditampilkan nanti berupa tabel. Alarm ini adalah suatu peringatan di mana misalkan ini tampilan monitor operator yang ada seperti ini, tapi di bagian industrinya itu juga bentuknya seperti ini. Ini hanya tampilan berupa animasi di mana kondisi sungguhnya juga seperti ini. Misalkan ini nanti diisi air gitu. Nah, kalau ini udah penuh nanti tampilannya di sini juga akan penuh. Di tempat di pabriknya juga akan penuh. Nah, ini tampilannya seperti ini berupa animasi. Lah itu semua kalau penuhnya terlalu penuh nanti akan muncul yang namanya alarm atau warning. Water level terlalu rendah atau water terlalu tinggi itu nanti akan peringatan. Lah peringatan itu dinamakan sebagai alarm di jawabannya. Berikutnya, tempat pengontrol sistem sekitarnya yang menyediakan antarmuka kepada operator yang menampilkan informasi dan mengontrol mesin-mesin dan peralatan dari jarak jauh disebut sebagai siapanya adalah HMI atau Human Machine Interface, di mana hubungannya HMI ini akan berhubungan dengan operator yang menjaga dan mengendalikan, mengawasi seperti itu. Kemudian nanti ada main terminal unit dan kemudian ada remote terminal unit. Nah, ini RTU. Nah, RTU ini nanti yang akan berhubungan langsung dengan field device atau peralatan di lapangan ya. Mungkin juga mesin kayak conveyor, kayak tangki dan lain sebagainya yang ada banyak sensor dan lain sebagainya. Data itu dikirimkan ke MTU atau main terminal unit, baru ditampilkan ke HMI. Nah, ini RTU. Nah, yang menghubungkan semua ini adalah sistem komunikasi. Mungkin ini menggunakan kabel, ini menggunakan WiFi, ini menggunakan Modbus dan lain sebagainya begitu. Siapa yang paling tepat adalah HMI, Human Machine Interface, yang berupa tampilan yang tadi sebelumnya ada. Sistem pengendali yang sinyal keluarannya mempunyai pengaruh langsung terhadap aksi pengendaliannya disebut sebagai pengendalian loop tertutup karena input nanti ada proses kontrol kemudian ada output. Output akan dideteksi kembali menjadi input ya, misalkan sensor suhu disetting 26 derajat Celcius, didetek outputnya belum segitu yang nanti akan memanaskan pemanas lagi untuk bisa mendapatkan suhu yang diinginkan. Lah itu dinamakan pengendalian loop tertutup. Kalau output tok ya sama seperti kita naik motor ya. Motor itu kita gas ya bagaimana ya keluarannya segitu, gasnya sekian ya keluarannya segitu, kencangnya segitu, seperti itu aja tanpa memperhatikan kencangnya seberapa gas itu. Enggak bisa disetting kecepatan 80 ya 80 terus kecuali ada cruise controlnya. Ini adalah loop tertutup. Berikutnya tugas dasar dari pengendalian kecuali mengatur besaran pengendalian bisa, mengatur gerakan bisa, menghidupkan menjalankan mesin bisa, menyeleksi operator ini yang nggak bisa karena operator itu yang milih dari HRD bukan dari mesin. Mengatur posisi bisa. Mungkin itu aja ya yang bisa kami sampaikan. Kalau ada pertanyaan bisa tulis di bawah ya. Mohon maaf ini agak sariawan dan terima kasih sekali dukungannya sudah sampai soal ini. Dan kalau ada pertanyaan bisa dikirim ke sini atau ke sini. Doanya selalu untuk bisa selalu berbagi. Ya, silahkan mau like
boleh, nggak like, dislike juga nggak apa-apa, mau subscribe silahkan, nggak juga nggak masalah. Yang penting Indonesia maju dan kita belajar semua. Terima kasih semua doa dan dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.